Watching haters wonder why Gambino got the game. Half-time thicky, all she wanna do is bang. Got her hair done, French braids, now she ASAP. Bino so insensitive, she asking why you say that. I'm chillin', real nigga feelin'. Rich kid asshole, pay me as a villain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama lagi di Ekonomi 52 PKWU. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang karakteristik bahan pangan. Nah, di dalam karakteristik bahan pangan ini yang kita bahas adalah pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik bahan pangan nabati. Karakteristik bahan nabati dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah karakteristik agronomis. Karakteristik agronomis kita kenal adalah tentang semua bahan-bahan tumbuhan yang kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, ada cabai, lengkuas, kunyit, jahe, cabai, dan masih banyak lagi. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik fisiologis. Karakteristik fisiologis adalah di mana bahan pangan ini didasarkan pada ketahanan dan daya simpan komoditas. Ketika kita taruh makanan ini di luar, maka lama-kelamaan akan membusuk. Tetapi jika makanan ini kita taruh pada kulkas atau pendingin, maka akan dapat lama jika kita biarkan maka kesegaran akan makanan jika kita taruh dalam kulkas akan lebih segar. Nah, yang ketiga, karakteristik gizi. Cukup banyak sekali gizi terdapat pada makanan bahan nabati. Ada buah-buahan dari serealia, kemudian ada umbi-umbian. Gizi-gizi tersebut ada 6 kandungan gizi dalam makanan bahan nabati. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, fungsi dari ke-6 gizi ini diharapkan dapat menghasilkan energi dan tenaga yang dibutuhkan ketika manusia beraktivitas. Beberapa contoh produk olahan bahan nabati yang sering kita jumpai adalah kentang, nasi goreng, gado-gado, keripik singkong, pecel, dan masih banyak lagi bahan-bahan olahan dari bahan nabati. Produk olahan dari bahan nabati. Setelah kita belajar karakteristik bahan makanan nabati, yang kedua kita akan belajar tentang karakteristik bahan pangan hewani. Yang kita ketahui di sini bahan pangan hewani bisa berasal dari sapi, ayam, maupun domba atau kambing. Karakteristik bahan pangan hewani yang pertama adalah memiliki ketahanan simpan. Ketahanan simpan dari bahan nabati ini cenderung mudah rusak. Nah, beberapa penemuan agar ketahanan simpan bahan hewani ini dapat lama dan tidak dapat mudah rusak, beberapa cara adalah dengan cara diolah ataupun diawetkan supaya bahan hewani ini tidak cepat rusak. Yang kedua adalah bahan pangan hewani ini ternyata mudah terpenetrasi oleh faktor eksternal. Contohnya nih seperti telur dan susu. Bahan pangan hewani susu ini terletak pada globula lemaknya. Jika telur, maka terdapat pada kuning telurnya. Yang ketiga, bahan pangan hewani memiliki sumber gizi. Pada umumnya, bahan pangan hewani memiliki sumber protein yang tinggi dan sumber lemak yang tinggi, seperti pada makanan ikan-ikanan maupun sumber lemak pada hewan ternak sapi, domba, maupun ayam. Nah, bagaimana teman-teman? Kita sudah belajar tentang bahan pangan nabati dan hewani secara karakteristiknya. Bahan pangan hewani pasti akan ada cara pengolahan
di mana kita mengolah bahan nabati dan hewani menjadi masakan khas daerah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita tonton pada video selanjutnya.